Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam Renungan Harian GKI Kuitang hari ini bersama saya Pendeta Lindawati Niman. Sahabat, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Lukas 22 ayat 22 saja yang dibaca ya. Mari kita berdoa bersama-sama minta pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami memohon ya Bapa yang bekerja lewat Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau menguasai dan memimpin kami, supaya firman-Mu ini meneguhkan, menguatkan, dan membuat kami semakin setia kepada Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah Lukas pasal 22 ayat 22. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang membuat ia diserahkan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya setiap hari. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, dalam kehidupan ini mungkin kita sering bertanya atau sekali-sekali bertanya dalam hati, mengapa ada orang jahat di sekitar orang beriman? Itulah yang terjadi pada kematian Tuhan Yesus. Salah satu orang jahat itu ialah Yudas. Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Pengkhianatan Yudas demi uang telah menjadi jalan kesengsaraan bagi Tuhan Yesus. Dalam karya penebusan Tuhan Yesus, kita tahu bahwa memang itu harus terjadi. Seperti juga yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Karena dengan demikian kita tahu dan menerima bahwa karya penebusan Kristus itu melampaui kesengsaraan dan kematiannya. Allah dalam Kristus telah menang atas kuasa kesengsaraan dan kematian melalui kebangkitan Kristus. Dengan mengimani kebangkitan Kristus, kita umatnya menjadi umat yang tidak menyerah dan terus-menerus mengabarkan kebenaran, kasih, dan pengharapan kepada mereka yang membutuhkan. Karena kesengsaraan bahkan kematian sekalipun di dalam Kristus, semuanya itu bahkan menjadi jalan kekuatan dan kemuliaan Allah yang semakin terwujud di dalam atau melalui hidup kita. Bahkan kematian bukanlah segalanya dalam hidup ini. Yang segalanya dalam hidup ini adalah kehidupan itu sendiri yang akan berakhir dalam kehidupan kekal, kehidupan abadi bersama Allah yang akan diperoleh oleh setiap orang yang menerima Kristus dan meneladaninya. Karena Tuhan Yesus Kristus, kata firman, adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kita meneladaninya dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam bahkan kebijakan yang membawa keselamatan, kebijakan bagi semakin banyak orang. Berbeda dengan Yudas, sepak terjangnya yang menjual Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang egois. Walau kelihatannya ia adalah murid Tuhan Yesus, namun Tuhannya itu adalah uang. 30 keping uang perak adalah melambangkan segala keterbatasan di dunia ini, keberpihakan pada materi, pangkat, kekuasaan, dan lain-lain yang terbatas di dunia ini. Sahabat, itulah sebabnya dunia, jika tidak dipandang sebagai ladang milik Tuhan, akan membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi jahat dan terutama hilangnya rasa kasih, penghormatan kepada sesamanya. Itulah yang dilakukan oleh Yudas pada Tuhan Yesus yang demi materi dan keberpihakan kekuasaan yang lalim telah merobek, menusuk, mengoyakkan hormat dan kasihnya kepada Kristus. Penyaliban sudah terjadi secara terselubung. Sahabat Kristus, kemungkinan gairah Yudas yang demikian buruk tertanam dari apa yang terjadi dan dia lihat dalam hidupnya. Itu dapat tertanam di benak Yudas karena melihat dan bisa juga mungkin menerima perlakuan dari sekitar, misalnya penghinaan, keterasingan, dan ketidakberdayaan untuk hidup dan kesulitan untuk memperoleh berbagai akses karena dipandang sebagai orang kecil dan miskin. Sementara yang besar dan kaya mendapat kemudahan dan kenyamanan sampai-sampai untuk menyalurkan keinginannya untuk flexing dan bahkan menghina yang lain pun dipersilahkan.
Orang kaya mah bebas, kata anak sekarang. Bandingkan saudara dengan Farisi yang mungkin jadi suka untuk membunyikan gemerincing uang persembahannya sendiri. Ya, semua itu adalah benih dari fasilitas bagi si kuat dan kaya untuk berlaku jahat. Lalu karena melihat itu semua, si miskin menjadi dendam untuk menjadi kuat dan kaya juga. Semua proses inilah yang bisa menyebabkan Tuhan berkata, celakalah bagi mereka yang menyelenggarakannya, mengadakannya, melakukan kejahatan. Karena ia telah ikut serta menghancurkan. Tidak hanya satu orang, bahkan dapat saja menular kepada yang lain, karena bisa membuat orang-orang di sekitarnya, anak-anaknya kah, saudaranya kah, atau siapapun yang bersentuhan dengannya, menjadi buruk atau lebih buruk. Sahabat Kristus, saya mengajak kita berkata, terpujilah Allah yang dengan keselamatan dari Kristus, kita tidak akan pernah menyerah untuk meneladani kasih Allah di dalam Kristus. Maka mulai sekarang dan seterusnya, sahabat, kita akan menjauhkan diri dari tindakan egois yang menyebabkan kesengsaraan dan kematian bagi sesama. Kita memilih untuk menyinari hidup ini dengan kasih, penghormatan, dan teladan dari Kristus. Sahabat, kita percaya bahwa kita akan ditolong untuk menerima segala kesengsaraan dengan kekuatan yang dari Allah. Karena kita beriman bahwa rencana Allah bagi kita melampaui kesengsaraan bahkan kematian di dunia ini sekalipun. Sahabat, semoga kita dijauhkan dari orang jahat. Jika ya, kita tetap akan terus bersinar karena Kristus. Roh Kudus menghibur dan menguatkan serta menuntun sahabat. Mari berdoa. Ya Bapa, tolong kami untuk tetap bersinar. Bimbinglah kami, kuatkan kami terus. Kami mohon untuk setiap orang yang sedang menghadapi tantangan-tantangan, karena berhadapan dengan orang-orang yang berlaku curang dan tidak adil di sekitarnya. Kuatkan mereka, kasihanilah mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan kuatkan. Kalau boleh Tuhan sembuhkanlah. Bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan berat di rumah tangganya, kiranya juga Tuhan hadir untuk tetap mereka menjadi pengikut Tuhan yang setia. Doa kami ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.